Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini sahabat, seperti yang sudah gue sampaikan di video short, bahwa kali ini kita akan membahas soal energi rendah yang memblokir rezeki lo. Ini bukan soal bagaimana cara berdoa atau membaca doa-doa tertentu atau mantra ya. Ini soal bagaimana kita bisa membuka wawasan kesadaran diri, agar lo, gue, dan kita semua bisa menjalankan kehidupan ini lebih selaras dengan sunatullah atau hukum semesta. Setidaknya ada beberapa jenis emosi yang memang bisa memblokir jalur rezeki lo. Seperti yang sudah gue sampaikan, bahwa kita membahas jenis emosi yang sangat berkaitan erat dengan sistem energi, frekuensi, vibrasi, dan resonansi. Di dalamnya juga terdapat hukum yang mengikat seperti cause and effect atau sebab akibat tabur tuai, serta hukum tarik-menarik, hukum keseimbangan, hukum kesesuaian, hukum repetisi, hukum berpasangan, dan hukum gender, hukum paradoks, serta hukum lain yang sangat berpengaruh pada rezeki dan kesehatan manusia. Prinsip energi itu, lo akan menarik apa yang lo getarkan dan lo pancarkan, atau apa yang di dalam termanifestasi di luar diri. Apa yang lo ucapkan akan termanifestasi menjadi kenyataan, sebagaimana bunyi dalam surat Az-Zariyat ayat 23, فَوَرَبِّ لِلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Seperti hukum ayat di atas terjadi sebagaimana perkataan yang lo ucapkan. Itulah makanya seorang muslim diajarkan untuk mengucapkan kata-kata baik atau berzikrullah sebanyak-banyaknya. Dan lebih dahsyatnya, hukum semesta itu utamanya bukan menangkap apa yang kita ucapkan. Dia justru akan lebih merespon apa yang lo katakan dan getarkan di dalam diri lo. Nah, emosi-emosi yang ada dalam diri kita semuanya menghasilkan getaran, dan itulah yang ditangkap semesta untuk diwujudkan dalam kehidupan lo. Karena seperti kata Al-Quran, semua yang ada di alam semesta ini bergetar, berzikir, tentu termasuk emosi dan pikiran kita. Baiklah, kita masuk ke emosi apa saja yang berpotensi memblokir rezeki lo. Yang pertama itu emosi ketakutan. Ketakutan ini bahaya banget meskipun lo hanya menyimpannya di hati lo dan orang lain tidak mendengar atau melihat itu. Bayangkan, kalau misalnya saja lo takut miskin, takut gagal, takut ditolak, energi lo tuh langsung jatuh, langsung down sebelum melakukan aktivitas. Nah, lo pasti ingat kan? Semesta itu kayak cermin. Kalau lo memancarkan energi ketakutan, yang balik ke diri lo ya situasi-situasi yang bikin lo makin takut. Jadi kayak ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya ya. Kalau lo takut dan berprasangka buruk, itu yang akan terjadi, ya seperti itu. Dan ini solusinya. Jika emosi-emosi itu muncul dalam diri lo, yang harus dilakukan adalah lo harus menyadari bahwa Al-Quran mengajarkan lo harus tawakal, harus berserah diri kepada Allah, karena memang tidak ada daya dan upaya apapun kecuali pertolongan Allah. Berserah itu bukan diam ya, lo harus tetap berusaha dengan penuh keyakinan bahwa Allah punya rencana terbaik buat diri lo. Yakinilah hal ini, sehingga emosi lo berubah menjadi emosi tawakal kepada Allah. Dan ingat, apapun yang terjadi, Allah tetap selalu membersamai diri lo di kondisi dan situasi apapun. Di samping itu, lo juga harus siap dan berani menghadapi ketakutan itu secara langsung. Jangan menghindar, tapi hadapilah dengan sikap setenang mungkin. Dan ingat juga bahwa Allah terus-menerus mengawasi karena Dia berada dalam diri lo. Selanjutnya lo harus juga muhasabah, introspeksi diri, tanyain ke diri sendiri, gue takut apa sih sebenarnya? Setelah lo tahu akar ketakutannya, lo dekati dengan zikir dan doa memohon ampunan dan memohon kekuatan. Dalam fisika kuantum, ada yang namanya efek pengamat, di mana pengamat lo akan mempengaruhi hasil pengamatan. Kalau lo mulai mengamati ketakutan lo dengan kesadaran penuh, dan keyakinan bang kepada Allah, getaran ketakutan itu akan mulai sirna dan berubah menjadi ketenangan. Kemudian, emosi kedua yang memblokir energi rezeki adalah kemarahan. Ini juga getarannya sangat rendah dan merusak. Orang yang sering marah itu kayak ngebawa beban berat kemana-mana. Energinya kacau banget. Sebenarnya marah itu manusiawi. Tapi masalahnya, kalau lo biarkan kemarahan itu menguasai diri lo, yang rugi ya lo sendiri. Al-Quran udah bilang di Al-Baqarah ayat 153, Ya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Artinya orang yang sabar akan berpikir jernih, sedangkan orang yang marah akan kehilangan akalnya. Dan kemarahan itu mengacaukan vibrasi spiritual atau kolbu lo, vibrasi emosional atau perasaan lo, dan juga merusak pemikiran atau kecerdasan lo. Dalam surah Ali Imran ayat 104,
Allah sudah membuka kuncinya bahwa orang takwa itu adalah orang yang menahan amarahnya. Ada nilai tinggi di hadapan Allah bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian energi yang menguras yaitu kesedihan yang berkepanjangan. Jadi gini ya, ada orang yang udah terbiasa dengan kesedihan, mereka kayak nyaman di zona sedih. Setiap cerita yang keluar dari mulutnya selalu tentang betapa susahnya hidup, mengeluh terus betapa nggak beruntungnya dia. Nah, emosi kayak gini bahaya banget, karena semesta akan terus kasih pengalaman-pengalaman yang bikin dia makin sedih. Kenapa? Karena vibrasinya terjebak di frekuensi kesedihan. Persis kayak lingkaran setan. Dalam tasawuf, para sufi mengajarkan konsep ridho, yaitu menerima dengan ikhlas semua ketentuan Allah. Kalau lo memahami ridha, ikhlas, maka kesedihan itu akan berangsur lenyap menjadi kesadaran akan kehendak Allah yang pastinya terjadi. Dan ingat, Allah pasti selalu menghendaki hal terbaik bagi hamba-hambanya. Jadi rasakan kesedihan, proses dalam ridha dan ikhlas, lalu lepaskan. Camkan dalam diri lo bahwa di sini saat ini dan sekarang gue orang yang bahagia. Solusi kedua, praktekkan syukur setiap hari. Cari minimal 3 hal yang bisa lo syukuri hari ini, sekecil apapun itu. Ketiga, hubungkan diri lo dengan alam. Keluar rumah, jalan dan lihat pepohonan. Dengar suara burung. Ingat selalu bahwa alam punya getaran yang menyembuhkan. Sebelum kita lanjut ke emosi berikutnya, gue mau ajak sahabat-sahabat semua nih. Kalau video ini bermanfaat buat lo, jangan lupa kasih jempol, tulis komentar, dan bagikan ya ke orang-orang terdekat lo yang mungkin lagi membutuhkan. Karena berbagi kebaikan itu juga bagian dari meningkatkan getaran positif kita. Berbagi hal yang bermanfaat itu pahalanya mengalir terus, bahkan sampai kita nggak ada. Ini namanya sedekah jariah. Jadi yuk bantu sebarkan kebaikan ini ke sebanyak mungkin orang. Oke, kita lanjut ke emosi yang keempat. Emosi itu adalah rasa bersalah yang berlebihan. Ini juga salah satu pemblokir yang sangat kuat. Orang yang terus-terusan merasa bersalah itu kayak bawa beban kemana-mana. Energinya berat, getarannya rendah. Tapi ingat ya, gue nggak bilang lo nggak boleh ngerasa bersalah sama sekali. Rasa bersalah itu perlu buat introspeksi dan perbaikan diri. Yang jadi masalah adalah kalau lo terjebak di rasa bersalah dan nggak bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu taubat dan perbaiki diri. Dalam surat Ali Imran ayat 135 dikatakan bahwa demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu. Sedangkan mereka mengetahuinya. Kemudian lo tahu kan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Jadi solusinya adalah akui kesalahan lo, minta maaf kepada yang lo zolimi, termasuk kepada diri lo sendiri. Bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian perbaiki diri dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Demikianlah sahabat sunatullah, itulah beberapa emosi yang bisa memblokir energi rezeki lo. Sementara segini dulu, insya Allah kita akan lanjut di sesi berikutnya ya. Assalamualaikum bima sabartum.